Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Strategi Komunikasi Virtual sebagai Media Fundraising Lembaga Amil Zakat Solo Peduli dalam Menumbuhkan Social Responsibility. Latar belakang dari tesis ini adalah kemiskinan di Indonesia menjadi suatu permasalahan yang ironis. Indonesia salah satu negara yang memiliki kekayaan alam melimpah, namun masih memiliki angka kemiskinan yang sangat tinggi. Maka dengan kondisi tersebut, upaya pemerintah membentuk suatu lembaga, yaitu Lembaga Pengelolaan Zakat, untuk mengurangi atau menanggulangi angka kemiskinan, khususnya di kota Surakarta. Banyaknya lembaga-lembaga fundraising ataupun lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, diantaranya adalah Basnas, kemudian Dompet Duafa, kemudian Lazis, dan salah satunya adalah Lembaga Solo Peduli, sehingga angka kemiskinan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Peneliti tertarik untuk meneliti Lembaga Pengelolaan Zakat Solo Peduli dikarenakan yang pertama, pengelolaan tersebut sudah meraih 3 kategori award pada tahun 2019 dari Basnas RI sebagai pengelolaan zakat yang baik dan inovatif. Yang kedua, kiprah Lembaga Solo Peduli dari tahun ke tahun sudah mengalami perkembangan sejak berdirinya dari tahun 1999. Ketiga, Lembaga Amil Zakat Solo Peduli meraih opini wajar tanpa pengecualian untuk ke-10 kalinya dari tahun 2009 dari Kantor Akuntan Publik Ganung AB Surakarta, dikarenakan sebagai pengelolaan zakat yang lulus audit secara syar'i dan laporan keuangan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Seiring dengan perkembangan teknologi, penetrasi pengguna internet semakin meningkat, sehingga banyaknya lembaga pengelolaan zakat memanfaatkannya sebagai media fundraising agar lebih efektif dan efisien. Maka dari itu, Lembaga Solo Peduli menyusun strategi komunikasi virtual sebagai media fundraising agar mampu bersaing dengan lembaga-lembaga lainnya. Rumusan masalah dari tesis ini adalah yang pertama, bagaimana strategi komunikasi virtual sebagai media fundraising di Lembaga Amil Zakat Solo Peduli. Yang kedua, apa faktor dukungan dan hambatan strategi komunikasi virtual sebagai media fundraising di Lembaga Amil Zakat Solo Peduli? Dan yang ketiga, bagaimana hasil strategi komunikasi fundraising di Lembaga Amil Zakat Solo Peduli melalui media virtual untuk menumbuhkan social responsibility? Tujuan penelitian dari tesis ini adalah yang pertama, untuk mengetahui strategi komunikasi virtual sebagai media fundraising di Lembaga Amil Zakat Solo Peduli. Yang kedua, untuk mengetahui faktor pendukung dan hambatan dari strategi komunikasi virtual sebagai media fundraising di Lembaga Amil Zakat Solo Peduli. Dan yang ketiga, untuk mengetahui hasil dari strategi komunikasi fundraising di Lembaga Amil Zakat Solo Peduli melalui media virtual dalam menumbuhkan social responsibility. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis adalah yang pertama, memperkaya pengembangan hasanah keilmuan dan penelitian di bidang dakwah pada umumnya dan pada khususnya di bidang zakat. Untuk yang kedua, memperkaya wawasan pengetahuan amil zakat yang bermanfaat bagi lingkungan perguruan tinggi dan sivitas akademika. Adapun manfaat secara praktis, yang pertama adalah penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan ilmu dakwah, khususnya pada bidang zakat, bagi mahasiswa yang mengangkat dengan tema yang sama, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan memberikan masukan bagi masyarakat luas melalui penerapan strategi komunikasi virtual tentang zakat. Yang ketiga, penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai penerapan strategi komunikasi virtual khususnya di bidang zakat, sehingga dapat mengkomparasikan antara teori dan lapangan. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mengambil penelitian terdahulu. Yang pertama, mengambil penelitian Herman pada tahun 2018 dengan judul Strategi Komunikasi Pengelolaan Zakat melalui Media Sosial, studi di Lembaga Amil Zakat Darut Tauhid Nasional. Dan yang kedua, mengambil penelitian dari Rahmi Hidayah pada tahun 2015 dengan judul Strategi Komunikasi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah dalam Meningkatkan Jumlah Muzaki di Pekanbaru. Dan yang ketiga, mengambil penelitian dari Haryanto Buhari dengan judul Strategi Penghimpunan Dana Zakat pada Baitul Mal Hidayatullah di Surabaya.
Dan yang keempat, mengambil penelitian dari Asep Sudarman dengan judul Strategi Komunikasi untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Mal. Dan yang kelima, mengambil penelitian terdahulu dari Adi Cahyono pada tahun 2018 dengan judul Strategi Komunikasi Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center dalam Upaya Penghimpunan Dana Umat di Kalimantan Tengah. Penelusuran studi dan beberapa penelitian ditemukan ada kesamaan dari variabel, yaitu penelitian zakat. Akan tetapi, belum ditemukan penelitian strategi yang lebih modern, yakni dengan memanfaatkan media informasi ataupun media teknologi secara efektif, yakni dengan menggunakan media virtual dalam penggalangan dana. Untuk kerangka teoritis yang peneliti gunakan adalah terdiri dari 4 poin. Untuk poin pertama terdiri dari komunikasi virtual. Komunikasi virtual terdiri dari poin A yaitu pengertian komunikasi. Kemudian poin B adalah manfaat dari komunikasi virtual. Poin C adalah kelebihan dari komunikasi virtual. Dan poin D adalah kekurangan atau kelemahan dari komunikasi virtual. Dan poin kedua adalah fundraising. Untuk poin A dari fundraising adalah pengertian dari fundraising, dan poin B adalah tujuan dari fundraising. Dan untuk poin ketiga adalah lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat terdiri dari poin A adalah pengertian dari lembaga amil zakat, untuk poin B adalah tugas dari lembaga zakat. Dan poin yang terakhir adalah strategi komunikasi virtual sebagai media fundraising. Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian tesis ini yaitu jenis penelitian lapangan ataupun field research yang bersifat kualitatif melalui pendekatan komunikasi virtual. Untuk sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder, dan untuk teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yang pertama melalui teknik wawancara, kemudian melalui teknik observasi, dan yang terakhir melalui teknik dokumentasi. Dan untuk teknik keabsahan data menggunakan triangulasi data ataupun sumber. Dan untuk teknik analisis data menggunakan yang pertama pengumpulan data, yang kedua menggunakan reduksi data, yang ketiga dengan menggunakan penyajian data, yang terakhir dengan menggunakan penarikan kesimpulan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.